Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Sebelum Xiaoyan pergi, dia mencoba mencari Tianwu. Karena iblis Tianwu sangat membantunya, meskipun Tianwu pada akhirnya tidak mengambil tindakan. Namun Xiaoyan tetap ingin berterima kasih padanya. Tapi saat ini, Xiaoyan pun tidak melihat Tianwu lagi, dan dia mungkin pergi lebih awal, seolah dia tidak ingin memiliki hubungan sebab akibat yang mendalam dengan Xiaoyan. Jadi itu mungkin alasan mengapa Tianwu tidak membantu Xiaoyan dalam keadaan terdesak. Lalu setelah Xiaoyan selamat dan baik-baik saja, oleh karena itu, kepergiannya lebih awal sudah cukup untuk menjalin hubungan sepihak. Faktanya, dia telah memberi keberuntungan pada Xiaoyan, yaitu cukup untuk memberinya keterampilan bertarung Huang Guji. Xiaoyan nampak telah memikirkan tentang kristal Bu Tianjing yang sebelumnya mengganggu Tianwu dan kemudian diserap oleh pagoda Jichen Sulin. Namun, tidak ada waktu untuk memeriksanya sekarang, lagi pula Ye Beijing ada bersamanya. Tetapi Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa Zai akan benar-benar muncul. Dan di antara 9 orang di alam dewa kekacauan, mereka telah bertemu dengan 3 di antaranya yaitu Wei Qian dan Ye Beijing. Tampaknya di alam dewa kekacauan yang misterius ini, identitas asli setiap orang akan segera terungkap. Bagaimanapun, mereka semua adalah makhluk yang sangat kuat dan mereka akan memiliki sedikit banyak persinggungan satu sama lain. Apakah Anda ingin segera meningkatkan kekuatan Anda? Terdengar suara Ye Beijing dengan menunjukkan pesonanya. Tentu saja, Xiaoyan tidak berkomitmen dan mengangguk bahwa memiliki metode yang memungkinkan menembus ke level kedua. Ye Beijing pun terlihat berkata dengan penuh semangat. Lalu kini Xiaoyan memandang wanita di depannya, dan setelah memahaminya, dia bisa dengan jelas menebak hal kotor apa yang sedang dipikirkan Ye Beijing saat ini. Mungkinkah itu metode penanaman ganda? Ia bertanya ragu-ragu. Lalu Ye Beijing segera muncul di depan Xiaoyan. Lalu ia mengacungkan jempol untuk itu, dan benar saja, dia adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Dia sangat pintar, maka kamu juga harus menebak bahwa aku sangat menyukaimu. Suara Ye Beijing terdengar tidak keras, tapi ruangan di sekitarnya tidak besar, jadi tentu saja sampai ke telinga kakak-kakak. Lalu saat ini, Rancang terhuyung saat mendengar ini. Adik perempuan dan adik laki-lakiku adalah komoditas panas, dan wanita biasa tidak bisa memasuki hatinya. Lihat, apakah aku wanita biasa? Ye Beijing memalingkan wajahnya dan tersenyum main-main. Sifat polosnya sepertinya tidak bertentangan dengan kepribadiannya. Dengan sosoknya yang berlekuk dan kulitnya yang putih dan lembab, dia tampak seperti diukir dari batu giok putih, terlihat sangat indah. Lalu Rancang pun berkata dengan wajah memerah. Dia sangat terkejut hingga dia semakin tertawa. Metode pemangkasan ganda ini sangat bermanfaat. Lalu setelah keinginan teratasi, Anda akan mendapatkan perbandingan dalam hal kekuatan. Dari sudut pandang ini, itu adalah keuntungan dan kebahagiaan bersama, jadi sebenarnya tidak perlu dipikirkan lagi. Kemudian Ye Beijing bergerak ke arah Xiaoyan lagi, tetapi Xiaoyan berusaha sekuat tenaga untuk menghindarinya. Karena bibir merah Ye Beijing hampir menyentuh pipi Xiaoyan. Saat ini tercium aromanya yang harum, tetapi wajah Xiaoyan nampak cuek. Aku tidak bisa menjelaskan maksudnya, Xiaoyan pun berbisik. Tidak masalah, saya sudah menyiapkan dan yang kali ini saya pasti akan membiarkan Anda mengambilnya dan melawan saya selama 300 ronde dengan Yizu Qingtian. Di balik penampilan Ye Beijing yang lucu dan cantik, tetapi dia mengucapkan banyak kata-kata kasar. Kakak-kakak senior Xiaoyan semuanya berpancar karena tidak mau menggagu. Apakah ini sesuatu yang bisa mereka dengarkan? Tetapi hanya saja aku tidak merasakannya. Lalu Xiaoyan tersenyum pahit, seperti kata pepatah, cinta tumbuh seiring waktu, dan jika Anda tidak merasakannya sekali, maka lakukan 2 kali. Tapi jika Anda tidak merasakannya, lakukan 3 kali. Ye Beijing pun nampak melompat-lompat di depan Xiaoyan seperti kelinci putih kecil. Ia sepertinya tidak ingin mengurangi peradangan secara paksa.
Sekarang pertarungan antara Senshi dan Taiksu akan segera dimulai karena ratu ditangkap oleh Taiksu. Kini, Xiaoyan benar-benar sedang malas, jadi Xiaoyan hanya bisa mencari alasan untuk menghindar, itu saja. Ayo pergi. Lalu setelah mengatakan itu, Ye Beijing meletakkannya di bahu Xiaoyan. Sebelum Xiaoyan sempat bereaksi, kedua sosok itu menghilang dari perahu. Sesaat kemudian, pedang giok terbang kembali dan diserahkan Xiaoyan kepada kakak laki-laki senior mereka. Semua saudara senior bawa alam dewa untuk segera menuju ke Taiksu. Saya akan meninggalkan bekas di jalan. Lalu Xiaoyan dan Ye Beijing berlari menuju kehampaan di depan kompas. Kini, Ye Beijing memandang dengan rasa ingin tahu ke laut kosong Senshi yang lebih besar dari dunia iblis. Ia berkata, dunia ini menarik, terakhir kali saya datang ke sini ribuan tahun yang lalu, dan orang-orang di sini lebih baik dariku. Saat ini, Ye Beijing nampak berbicara seperti laki-laki. Kemudian setelah mengatakan itu, dia mulai melepas pakaiannya di depan Xiaoyan. Lalu Xiaoyan terkejut, lalu ia berkata, jangan seperti ini. Xiaoyan pun nampak sangat ketakutan. Saat ini untuk pertama kalinya, Xiaoyan berpikir akan dirusak oleh kebaikan ini. Lalu pada saat ini, dia mencubit kerah bajunya dan melangkah mundur tanpa sadar. Dia tampak seperti wanita yang berperilaku baik, jari-jari melengkung indah yang seperti batu giok ditutupi oleh kain tulle. Xiaoyan pun segera menutup matanya dengan tangannya, tapi celah di antara jari-jarinya agak besar. Ye Beijing terkekeh melihat Xiaoyan mengenakan setelan jas yang lebih panjang. Lalu Guqin muncul di hadapan Xiaoyan. Lalu ia berkata, apa yang sedang kamu lakukan? Aku hanya ingin memainkan sebuah lagu untukmu. Nampak dia sedang menghadapi godaan Beijing dengan pinggangnya yang ramping menawan dan menawan. Jari-jarinya yang seperti batu giok memetik senar dan suara merdu piano saat ini keluar di daytime. Namun saat ini, Xiaoyan pun merasakan rasa rileks dan bahagia, dan seluruh pikirannya tenang, hingga membuatnya tidak lagi merasa ingin duduk bersila dan mendengarkan. Saat ini nampak ada minuman anggur abadi, dan anggur ini adalah yang terbaik. Tuan muda, Anda meminumnya dan keluarga ibu Anda memainkan harpa untuk menghibur Anda. Tuan muda, minum, Xiaoyan berkata. Saya tidak bisa lagi meminum obat antiinflamasi dan berencana mengubah rutinitas saya. Meskipun dia mengangguk dan minum, namun tidak ada kekurangan anggur di gelasnya. Tuan muda, jangan khawatir, saya katakan jika tidak ada emosi, keluarga budak tidak akan memaksa Anda menjadi tidak berarti. Anggur ini adalah minuman tingkat pertama yang diseduh oleh Jiuzhen yang baru saja menembus keabadian Taoisme. Dan Zheng He dapat menggunakan ini untuk menstabilkan wilayahnya. Lalu Xiaoyan Pu merasa ragu saat mendengar kata-katanya, jadi dia menyesap minumannya. Kemudian segera, perasaan hangat memenuhi seluruh mulutnya, dan dia bahkan bisa dengan jelas merasakan anggur mengalir ke tenggorokannya dan jatuh ke perutnya. Namun seperti yang dikatakan Ye Beijing, ada aturan dalam pembuatan bir abadi. Dikatakan ini bukan anggur biasa, tapi minuman ilahi yang sesungguhnya. Seteguk wine ini bahkan bisa membuat dewa perang menerobos langsung ilusi keabadian. Dan yang terpenting setelah meminum cangkir ini, keinginan Anda untuk terus minum akan menjadi tak terkendali. Meskipun Xiaoyan memiliki tekad yang kuat, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak meletakkannya di atas teko anggur. Ketika Ye Beijing melihat ini, dia langsung tersenyum. Dia telah mengambil ahli-ahli peminum anggur, dan dia akan memberi saya anggur sebanyak yang saya inginkan. Lalu Xiaoyan Pu tersenyum pahit di dalam hatinya. Sepertinya, hanya ada sedikit pria yang belum ditangkap saat ini. Ngomong-ngomong, jika ada kesempatan, keluarga Buddha ingin bertemu dengan jati diri majikannya. Nampak Ye Beijing menatap mata besar Xiaoyan dengan tatapan cerah. Kemudian wajah Xiaoyan pun memerah dan dia menemukan bahwa minuman Dewi Abadi yang tertelan di perutnya tidak dapat melakukannya dengan kekuatannya sendiri. Kini, kepalanya memang sudah terasa pusing, namun perasaan ini pas dan membuat orang merasa senang untuk waktu yang lama.